Halo semua, balik lagi di Kainubi Channel. Di video kali ini, kami akan membahas The First Respondent episode 11. Ketika Jin Ho-gi sampai di sana, ternyata Hyun-soo sudah tidak ada di sana. Hanya ada foto-foto pelaku dan Hyun-soo. Hyun-soo dibawa ke suatu tempat oleh penculiknya. Di episode kali ini, kode 1, kode yang dikeluarkan saat ada bahaya mengancam jiwa seseorang. Penculik tersebut adalah petugas medis di rumah sakit Taiwan. Pantas saja Hyun-soo mengalami kejang. Ternyata salah satu tim medisnya adalah Kwak Kyung-joo, pelaku penculikan. Karena dia seorang perawat, ia bisa merusak pita suara Hyun-soo dengan pisau bedah dan memotong kedua ibu jari Hyun-soo sebagai hadiah ke detektif Jin Ho-gi. Jin Ho-gi melakukan pencarian bukti di TKP. Namun saat pencarian bukti berlangsung, jaksa Jin datang menghampirinya. Ia mengatakan akan menangkap Jin Ho-gi atas pengambilan DNA tanpa izin dan juga penyerangan di bar. Ia juga mengatakan bahwa Jin Ho-gi dipecat. Ho-gi mengatakan kasus sudah terlanjur ditangani dia. Ho-gi tetap akan mencari pelaku sebagai warga sipil, bukan sebagai detektif. Karena penangkapan tersebut tanpa surat perintah, akhirnya Ho-gi bisa lepas dan melanjutkan pencarian. Myung-pil dipanggil detektif baik. Ho-gi pergi mencari Kyung-jun bersama Seol. Ho-gi menemukan buku catatan Kyung-jun, namun halaman terakhirnya disobek. Ho-gi menemukan ide. Ia menggunakan ide tersebut untuk menemukan tempat Kyung-jun pergi. Ternyata Kyung-jun pergi ke Muil High-Tech. Detektif Jin Ho-gi, Myung-pil dan Seol langsung pergi ke TKP setelah mendapat alamatnya dari anak. Sementara itu, Kyung-jun melakukan aksi kejahatannya. Kyung-jun memasukkan banyak obat secara paksa ke mulut Hyun-soo, dan Hyun-soo tertidur akibat obat tersebut. Ho-gi sampai di TKP. Ia langsung mendobrak pabrik tersebut. Detektif Ho-gi menemukan Hyun-soo, namun di atas Hyun-soo ada beban berat baja yang siap menimpanya. Jika remote control itu ditekan oleh Kyung-jun, ia menceritakan semua kesakitannya terhadap Jin Ho-gi, dan pada akhirnya mereka melakukan negosiasi bagaimana baiknya. Kyung-jun mengatakan menyukai Hyun-soo, namun Hyun-soo menyukai detektif Jin Ho-gi pada 7 tahun lalu. Itulah sebabnya Kyung-jun berbuat seperti ini. Jin Ho-gi berhasil melakukan nego bersama Kyung-jun. Kyung-jun memilih keputusan agar Jin Ho-gi lah yang akan ditimpa baja tersebut. Saat melepas borgol, Kyung-jun menekan remote-nya. Myung-pil dan Seol berteriak karena baja itu menimpa Jin Ho-gi dan juga Hyun-soo. Bersyukur gerak refleks detektif Jin Ho-gi menyelamatkan Hyun-soo dan dirinya, sehingga ia dan Hyun-soo selamat. Sedangkan Kyung-jun melarikan diri, dan tim 119 datang. Tim kepolisian Taiwan dan tim 119 berada di TKP. Myung-pil melaporkan kepada detektif baik bahwa Kyung-jun sedang dikejar oleh Jin Ho-gi. Do-jin yang berada di sampingnya teringat ucapan dokter forensik kalau Jin Ho-gi sangat membenci penjahatnya. Jika dibiarkan sendiri, Jin Ho-gi akan seperti anjing Jindo, bahkan bisa membunuh. Jin langsung mengejar Ho-gi. Kyung-jun menyalakan bahan peledak. Diketahui oleh Ana jika akhir-akhir ini pabrik High-Tech membeli nitrometana yang dipakai untuk melapisi lempeng tembaga, artinya mudah terbakar. Nitrometana dapat meledak meski titik nyala rendah. Listrik statis pun bisa meledakkannya. Komandan damkar memerintahkan untuk menangani bahan peledak tersebut dengan busa penekan uap. Meski kondisi sedang genting, Sang Seol tetap berada dalam gedung untuk melakukan pertolongan pertama pada Hyun-soo. Sementara Jin Ho-gi menemukan Kyung-jun dan terus memukulinya membabi buta, bahkan akan ditusuk oleh solder listrik sepanjang 30 cm. Bersyukur Do-jin datang dan menghentikannya. Do-jin mengatakan, "Kamu itu polisi, bukan pembunuh. Jangan menempatkan Seol dalam bahaya." Hyun-soo berhasil diselamatkan. Kondisinya baik, namun mengalami delusi. Ia tidak dapat membedakan kenyataan dan bayangan. Kasus penculikan Hyun-soo selesai. Kasus ditutup. Seperti janji yang dikatakan Jin Ho-gi, jika Ho-gi berjanji akan mengundurkan diri,
Hoge mendatangi rumah ayahnya. Sementara itu, Mo Tae-hwa mengingat perkataan Jin Hoge, di mana Jin Hoge menanyakan siapa dalang di balik pembunuhannya Bang Pilgu. Ia mengambil laptopnya dan mengirimkan sebuah surat kepada atas nama Dex. Di tempat lain, seseorang menyuntikkan sesuatu ke dalam kue bolu. Jin Hoge menemui ayahnya untuk mengatakan kalau ia mengundurkan diri dari kepolisian dan akan pergi jauh. Sementara Do Jin sedang menunggu Seol di depan pintu unitnya. Dia mengingat bagaimana Seol sangat peduli pada Jin Hoge. Do Jin menunggu Seol untuk menyatakan perasaannya. Do Jin tiba-tiba memeluk Seol. Seol ingin melepaskan, namun Do Jin mengeratkan pelukan dan tiba-tiba ada yang telepon. Lalu ia melepaskan pelukan Seol. Hoge membuang burung yang terbuat dari kertas. Kertas burung itu pertanda jika ia menangkap jahat. Ide itu dari Hyun So. Semua orang sudah tahu Jin Hoge telah mengundurkan diri. Seol menghubunginya karena tak dapat balasan. Ia mendatangi rumahnya. Hoge sedang membakar semua kenangan saat menjadi detektif. Ia bilang tak butuh lagi barang-barang itu. Seol mengajak Jin Hoge ke suatu tempat. Ternyata ia dibawa ke rumah sakit umum Taiwan. Seol membawa Hoge ke ruangan bayi lahir prematur. Bayi itu ditinggalkan di box oleh ibunya. Alasan Seol membawa Hoge ke tempat ini untuk menenangkannya. Seol menyuruh Hoge menggendong bayi. Bayi mungil tersebut digendong Hoge. Namun monitor detak jantung berbunyi. Hoge langsung panik. Tetapi Seol menyuruh Hoge untuk tidak panik. Dia mengatakan tetap menggendong bayi dan jangan berisik. Seol memanggil suster, yang dimana suster itu adalah ibunya. Tak disangka detak jantung bayi itu kembali normal. Suster mengatakan itu hanya gejala sementara dan bayi itu akan baik-baik saja. Perawatan tersebut adalah perawatan kanguru. Mereka pulang dan mengobrol di jalan. Sepertinya Seol akan mengungkapkan perasaannya. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan episode 12 pada hari Jumat di SBS atau di Disney Hotstar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Terima kasih.